Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ayah Bunda dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa bersama Rumah Terapi dan Homeschool Total Mind Learning. Di mana kali ini kita akan kembali lagi menyajikan podcast reguler kita, ya, podcast periodik kita yang selalu menampilkan individu inspiratif yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan inspirasi dan edukasi kepada orang tua terkait dengan edukasi dan terapi autisme. Oke, saat ini kita akan berbincang dengan Mas Bayu yang kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita dan didampingi oleh kakaknya, yaitu adalah Mbak Tika, mewakili orang tua. Selamat malam, Mas Bayu. Malam. Malam, Mbak Tika. Malam. Oke. Dan seperti biasa kami juga didampingi oleh rekan-rekan kami, para therapeutic educator dari RTH TML. Ada Bu Emi di situ dan rombongan, ya, ada Bu Opi, ada Bu Nurani, ya, Bu Jasmani, ya, jadi lengkap semuanya dan lain-lain. Oke, kita mulai ya. Mas Bayu bisa cerita sedikit nggak tentang diri Mas Bayu, ya, dan seperti apa sih yang disebut sebagai autisme yang Mas Bayu dapat miliki, seperti apa kira-kira? Kalau pertanyaan soal seperti apa diri saya jujur agak bingung ke arah mana gitu tentang diri saya apa latar belakang atau apa. Tapi kalau terkait autisme yang saya paham itu dia itu salah satu bentuk difabel dan itu didapatkannya dari kecil gitu. Banyak faktornya dan perlu ada intervensi gitu, dan sebenarnya ada yang termasuk kekurangannya itu bisa dipahami dan justru bisa dilihat sebagai kelebihan, dan bisa ketika dapat intervensi itu bisa hidup dengan seperti orang lainnya, seperti itu. Hanya butuh dimengerti beberapa tandanya. Jadi terkait dengan autisme Mas Bayu ini, tantangan yang Mas Bayu hadapi itu seperti apa dalam menjalani hari-hari? Tantangan yang dihadapin sehari-hari sebenarnya di situasi tertentu aja, karena terhitung ringan ya dalam diagnosisnya itu, dibilang ringan dengan minim bantuan. Cuman ada momen-momen seperti berisik, keramaian, atau kondisi-kondisi yang mungkin detailnya nanti ayah atau kakak saya ceritakan, yang kadang membuat saya tidak terkontrol, tantrum, nangis, tapi saya masih uh, bisa berpikir bahwa saya dalam kondisi seperti itu hanya kesusahan untuk mengontrol reaksi-reaksi yang muncul, seperti kepala kesakitan atau dada berdebar cepat, atau reaksi badan sangat sensitif yang dengan banyak stimulasi seperti itu, kewalahan sehingga menangis, yang biasa menenangkan ayah atau kakak. Gitu. Mungkin Mbak Tika bisa menambahkan seperti apa sih yang tadi diceritakan oleh Mas Bayu? Kalau Bayu itu terutama soal emosi ya, dia itu jadi kayak dari kecil itu dia itu terbiasa dengan selalu berpikir manusia itu harus baik gitu loh, harus menuruti aturan. Jadi kalau misalnya ada prinsip yang dilanggar, seperti Bayu itu saya tahu tuh memiliki prinsip kayak kejujuran. Terus dia itu menghargai
aturan sosial seperti antrian, menghargai waktu, terus kayak orang-orang yang prioritas seperti lansia atau apa wanita hamil atau apa itu, jika itu dilanggar di depan dia atau dia tahu ada orang yang dia kenal itu melanggar itu, dia itu bisa marah, emosi banget sampai ya itu kadang itu bertanya kenapa kok seperti ini gitu. Jadi kadang itu dia tuh memikirkannya itu sampai kadang itu bikin dia sakit, kepalanya itu geringgingan gitu, apa ya, geringgingan itu kayak berat, apa rasanya itu kayak sakit gitu ya, kayak mau apa ya, rasanya ada kayak ada yang menekan kesemutan, gitu. ya betul. Nah, itu sampai saya yang sama bapaknya Bayu itu yang selalu ngerem-ngerem, kamu harus sabar, istighfar gitu. Kalau ya apa, nggak semua manusia itu selalu berpikir apa ya, baik lurus, ada yang kadang orang juga sering kilaf atau apa gitu. Jadi saya sering ngerem-ngerem dia seperti itu gitu sih. Oke. Jadi buat ayah bunda dimanapun Anda berada, tadi Mas Bayu menyebutkan tipe severity daripada autism ya. Jadi Mas Bayu tadi bilang adalah requiring minimum support, betul ya, Mas Bayu ya. Jadi membutuhkan, jadi ada severity 1 ya, severity 1 itu requiring minimum support ya. Lalu kemudian level 2 ya, itu adalah substantial support, dan yang ketiga ya, severity 3 itu very substantial support. Dan kebetulan Mas Bayu berada di level 1 gitu Mas Bayu. Saya nggak tahu detail sampai apa pelevelan seperti itu. Karena kalau tidak salah diagnosisnya menggunakan DSM baru 5 ya, katanya ya. Ya, DSM 5 ya. Oke. Jadi ternyata Mas Bayu ini tadi kalau berpikir berarti bisa sampai banyak pertanyaan begitu, Mbak Tika, gitu ya. Jadi bisa bertanya lagi gitu, kurang lebih Mbak Tika. Ya, apa menurut pengamatan saya seperti itu sih. Gitu ya. Oke. Dan akhirnya malah sulit untuk menghentikan itu ya. Jadi artinya ya, terus berkelanjutan itu. Ya, kadang bisa sampai seharian gitu. Kalau misalnya dia sudah tenang gitu, kadang kami suruh istirahat, jangan terlalu memikirkan itu gitu. Jadi Mas Bayu, selain kakak dan orang tua, ada lagi nggak yang bisa membantu Mas Bayu atau yang mendampingi Mas Bayu untuk menenangkan atau membuat lebih rileks? Sahabat-sahabat dekat saya dari masa SMA. Jadi saya kalau sebelum SMA itu pengalaman dibully banyak karena saya juga nggak tahu kenapa. Kalau setelah SMA mulai mendapatkan sahabat, ada sahabat yang dia rajin sholat sunnah, saya selalu diajak. SMA juga ketika saya kuliah di kampus teknik, ospeknya keras, ada teman yang tidak bilang saya cengeng ketika saya merasakan sensasi tidak nyaman di tubuh, bahkan ada yang meminjamkan mobilnya untuk saya teriak menangis. Jadi saya selalu punya sahabat-sahabat itu dari kuliah, dari kerja, yang selalu membersamai saya sampai saya kerja sekarang juga. Alhamdulillah atasan mengerti ketika saya diharuskan datang ke meeting atau acara yang ramai dan saya dibiarkan untuk menyendiri dulu, menenangkan diri dulu. Seperti itu. Mas Bayu ngomong-ngomong kuliah di mana Mas Bayu dulu? Kuliah di ITS. Oh, di ITS ya. Fakultas Teknik. Apa itu? Teknik Industri jurusan. Oh, luar biasa. Keren banget. Mantap Mas Bayu ya. Keren banget Mas Bayu. Oke, Bu Emi, silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Oh, belum. Belum ya? Oke. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Belum? Oke, baiklah. Mas Bayu ada
minat khusus, hobi mungkin, atau aktivitas yang suka dilakukan lagi waktu luang, ada nggak? Kalau waktu luang tergantung. Paling sering itu apalagi kalau misalnya habis kerjaan lagi banyak, saya karaokean atau menyanyi itu rasanya kepala enak gitu. Hobi menyanyi ya? Ya, Di rumah atau di tempat karaoke atau gimana? di rumah biasanya di kamar itu kakak sama bapak saya yang nggak tahu itu terganggu atau enggak saya biasanya. Karaokean pakai aplikasi. Oke, aplikasi ya. Ya, Oke. Selain itu ada lagi? Selain karaoke? menggambar, baca, tergantung lagi mau atau enggak, tapi lebih banyak karaoke. Itu kalau karaoke bisa berapa lama, Mas Beri? Bisa tergantung ini, Jam gitu? tergantung capeknya, bisa lebih bahkan sampai sampai pagi dekat Sampai subuh. pagi? Oh, nggak tidur dong? Karena tergantung biasanya kalau kalau saya ini ya sama biasanya saya ngomong kakak saya kalau saya kelolosan coklat gitu terus kepalanya kesakitan gitu jadi makan misalnya nggak sengaja bapau niatnya isinya ayam ternyata coklat terus kepalanya kesakitan gitu dibuat ya udah dibuat nyanyi aja sampai capek sampai ketiduran sendiri karena kalau enggak ya sakit gitu kepalanya atau susah susah tidur. Jadi kalau makan coklat langsung responnya seperti itu ya? Ya, salah satu alerginya itu yang saya punya. Oke. Ada alergi lain? Gluten, nanas, bawang putih, Bawang putih? susu, bawang putih, iya itu. Terakhir cek di lab Prodia. Hmm. Jadi itu nanas, coklat, iya susu, Oke. susu hewan. Tapi saya baru dengar loh kalau ada yang disebut sebagai alergi terhadap bawang putih. Itu jadi kalau sayur nggak boleh ada bawang putih sama sekali. Bukan, tapi tidak terasa. Ya, yang penting bawang putihnya tidak terasa atau ya biasanya reaksi reaksi paling bikin susah tidur kalau bawang putih. Oh, jadi nggak bisa tidur ya sama kayak makan coklat begitu ya. Ya, Mas itu Bayu punya alergi ini, itu sudah melalui tes alergi gitu atau sudah menduga-duga gitu? sudah. Jadi ada suratnya juga dari Prodia karena di medical check up awalnya itu memang berdasarkan pengalaman. Jadi Ya. setiap makan itu selalu reaksinya tidak enak. Oh. Tapi berhubung di pekerjaan yang sekarang ada medical check up, sekalian ada tes alerginya, jadi sekalian untuk memastikan yang sebelum-sebelumnya berdasarkan pengalaman kita pilih bahan-bahan yang memang memang biasanya dikenal kita hindari, ternyata memang benar. Hmm. Jadi memang benar ya. Ya. Oke, 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 oke. Jadi artiannya saya sebab saya baru pertama kali mendengar ada yang namanya alergi apa bawang putih gitu ya. Jadi kalau seumpama makan bawang putih apa muncul reaksi merah-merah begitu ada atau cuma susah tidur aja? Lebih ke kalau misalnya habis makan bawang putih itu pusing, Oh, pusing. pusing dan rasa di sini panas di tenggorokan dan di mulut itu panas Ya. dan badan rasanya seperti meriang. Gitu. Tapi kalau coklat itu bukan pusing tapi sakit seperti dicengkeram kepalanya. Oh, seperti ditekan gitu ya. Seperti ditekan. Cuman kadang itu kalau misalnya ketika coklatnya banyak yang lolos, uh,
itu saya pukul-pukul tuh rasanya enak, nyaman gitu. Cuman sama ayah saya nggak boleh karena bisa katanya menyebabkan cedera yang lain gitu. Jadi ya sudah cari hal lain untuk menahan rasa sakitnya itu. Oke. Mbak Tika, jadi Mbak Tika berapa bersaudara dengan Mas Bayu? Cuma sama Bayu aja saya sama Oh, Bayu. hanya berdua ya. Hmm. Oke, jadi dan domisili sekarang ada di Surabaya ya? Atau Kalau saya di Malang. Oh, Mbak Tika di Malang. Mas Bayu ada di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Jadi dulu SMA Mas Bayu adalah di mana tuh? Malang. Oh, di Malang. Oke ya. Jadi ini menarik, menarik. Yang menarik itu adalah ternyata Mas Bayu ini adalah lulusan dari ITS, yang artinya adalah sangat dimungkinkan untuk mereka yang autistik untuk mengenyam pendidikan tinggi. Betul ya Mas Bayu ya? Betul. Saya punya Nah, coba Mas teman-teman Bayu. dewasa yang kuliah-kuliah juga. Nah, bisa cerita nggak? Jadi Mas Bayu punya teman-teman yang kuliah juga? Ya ada yang di UGM, ada yang di Brawijaya, itu Oke. teman-teman autisme dewasa. Dan Oke, yang di Brawijaya sudah menikah, alhamdulillah. oke. Iya, iya, iya. Jadi artinya bahwa dengan demikian untuk orang tua yang memiliki anak autis itu ketika mereka nanti lulus SMA juga bisa ya mengenyam pendidikan tinggi. Itu ya Mas Bayu ya? Insya Allah ya. Ada nggak yang dilakukan orang tua pada saat Mas Bayu akan berkuliah? Maksudnya dalam rangka merencanakan perkuliahan Mas Bayu, katakan kan autisme kan tadi Mas Bayu bilang semenjak kecil, betul? Jadi Iya. orang tua sudah merencanakan belum bagaimana caranya supaya nanti Mas Bayu bisa kuliah? Ada nggak treatment khusus? Masalahnya ini diagnosis itu kan saya baru di usia dewasa. Saya Ya. tahunya saya autisme itu. Jadi dulu untuk kuliah sekedar yang penting itu jurusan memang pilihan saya sendiri. Jadi memang saya ditanya sama orang tua untuk kamu mau kuliah apa. Tapi mereka tidak memberikan opsi saya kuliahnya di mana, tidak memberikan pilihan sama sekali. Jadi itu murni yang saya suka dan ya itu aja dari orang tua. Jadi Mas Bayu yang cari sendiri gitu ya? Saya yang cari sendiri lewat internet. Oke. Dalam komunikasi sekarang, jadi sosialisasi, komunikasi, Mas Bayu punya preferensi teman yang Mas Bayu bisa jadi teman tuh kira-kira karakteristiknya seperti apa, ada gitu? Untuk teman-teman yang sahabat-sahabat dekat saya itu, saya merasa tidak capek ketika bersama mereka. Dan mereka juga tidak basa-basi, selalu ada topik yang bisa diomongkan, atau kalau membicarakan masalah ada solusinya, dan tidak bercanda berlebihan sampai tertawa yang karena mendengarkan orang tertawa terbahak-bahak itu juga saya nggak suka gitu. Atau orang sampai jerit-jerit. Jadi saya juga nggak pernah nonton. Kalau misalnya kakak atau bapak saya nonton bola aja, saya menyendiri atau nonton F1 bapak sama kakak saya. Apalagi kalau teman-teman saya lebih berisik. Biasanya bapak sama kakak saya spontan teriak gitu. Ya udah saya di kamar aja, dari kamar kedengeran, terus biasanya saya buat karaokean gitu. Teman-teman ya nggak nongkrong yang rame-rame gitu. Jadi Mas Bayu ini oke, untuk ayah bunda untuk supaya bisa juga sebagai media pembelajaran ya. Autisme itu dicirikan dengan 3 hal, yaitu artiannya adalah adanya hambatan pada sensorik dan behavior, ada hambatan pada komunikasi dan sosial, lalu ada hambatan terkait dengan daily functioning. Nah, khusus pada Mas Bayu tadi, Mas Bayu cerita mengenai hambatan pada sensorik, gitu ya.
Artinya kalau ada orang terlalu ramai, terlalu bising, tertawa terbahak-bahak, itu seperti mengganggu Mas Bayu, betul ya? Membuat nggak nyaman. Betul ya? Oke. Seiring waktu berjalan, dari kecil sampai sekarang, apakah itu sudah menjadi berkurang atau derajat ketergangguannya tetap sama? Jadi itu masih bikin nangis saya ketika berlebihan. Biasanya saya telepon kakak saya atau bapak saya, atau kebetulan kalau saya lagi bersama teman dekat saya yang tahu situasi saya, mereka yang bantu menenangkan. Karena juga terapinya baru dimulai tahun lalu terkait sensori. Terapinya baru. Nah, kalau yang dari kecil itu sebenarnya ibu ada terapi-terapi yang karena saya waktu itu masih kecil dan kakak juga masih kecil juga tidak ingat nama-namanya sebenarnya gitu. Tapi ada apa yang dilakukan ibu masih ingat sedikit-sedikit gitu. Itu apa, seperti apa gitu. Dan terkait sensor ini, salah satunya kalau kata terapi saya yang sekarang sensori taktil gitu, yang badan ditekan di beberapa titik, dan juga dibekali bola jarum, terus dengan tekstur yang berbeda-beda itu karena kelewatan terapi itu di masa kecil gitu, tidak dijalani. Jadi makanya masih sangat sensitif sekarang. Dan masalahnya yang utama ada di situ, masalah yang perlu diselesaikan. Jadi Mas Bayu baru menjalani terapi tahun lalu? Dari tahun lalu. Oke. Nah sekarang kita ke Mbak Tika. Mbak Tika, pada saat Mas Bayu ini kecil, dengan kondisinya, seperti apa sih gangguan-gangguan atau kendala-kendala yang dihadapi keluarga? Masih ingat? Kalau yang saya ingat itu karena waktu itu jarak usia masih dekat ya, jadi mungkin yang saya mulai melihat keanehan di Bayu itu ketika dia SD. Jadi perilakunya Bayu itu beda dengan anak-anak biasa gitu loh. Jadi agak gimana ya, kaku. Kalau saya masih kecil itu memori saya membahasakannya dia itu kaku gitu, terus apa ya, beda aja gitu loh. Cuma kan saya tidak tahu ini dia kenapa, dan itu berlanjut sampai ke dia kuliah gitu. Jadi perilakunya itu beda gitu, dan dia sering, dan itu menurut saya karena perilakunya beda itu dia sering jadi sasaran bully sama teman-temannya. Gitu. Iya. Bapak sama ibu sering dipanggil ke sekolah. Oh gitu ya? Itu ya. Iya. Jadi itu dari SD? Dari SD. Dari SD. SMP juga? SMP juga. Oh, SMA juga berarti? SMA sudah mulai enggak, karena sudah pertama kali punya sahabat cowok. Oh, itu adalah di SMA ya? Di SMA. Oke. Kalau melihat lagi ke belakang, apa yang dialami oleh Mas Bayu? Kira-kira guru selaku pengganti orang tua di sekolah harusnya melakukan apa untuk mencegah kondisi bullying terhadap ABK? Guru seharusnya seperti yang saya perjuangkan di media sosial sekarang, adanya inklusivitas. Jadi inklusif, pendekatan tiap individu itu menyesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing dan memberikan pemahaman perbedaan itu ke teman-teman yang lain, mengajarkan empati dan saling menghargai kalau tiap anak itu berbeda-beda gitu, dan saling merangkul satu sama lain. Oke, jadi artinya guru harus bisa memfasilitasi inklusivitas begitu ya di sekolah. Betul. Oke. Menurut Mas Bayu, kondisi inklusivitas saat ini sudah jauh lebih baik atau sama saja dengan zaman Mas Bayu sekolah? Di sekolah, ini saya bicara di sekolah. Di sekolah. Karena saya
ada terhubung dengan beberapa orang tua ASD juga. Saya tidak tahu realnya faktanya seperti apa, tapi saya hanya berdasarkan cerita mereka. Inklusivitas itu juga masih perlu ditingkatkan. Pertama, dimulai dari sentralisasi informasi. Di tempat-tempat sekolah inklusif pun yang menyatakan sudah inklusif, perlakuannya bisa berbeda. Dengan update sekarang yang sudah DSM 5, yang untuk mencegah diskriminasi tanpa fokus ke pelevelan keparahan autisme, tapi fokus pada potensi masing-masing supaya tidak ada pembeda antara autisme low function atau Asperger dan lain-lain, tapi lebih fokus kepada potensi yang dimiliki, entah itu konsentrasi tinggi atau memori yang kuat dan lain-lain. Itu saja dengan tidak semua sekolah inklusif update pada DSM 5 sudah bisa dikatakan inklusivitasnya belum maksimal karena masih ada kemungkinan diskriminasi pada kondisi tertentu. Nah, jadi masih perlu banyak PR untuk semua ahli bekerja sama, dari dokter-dokter spesialis terkait, dari psikiater, dari psikolog, dokter spesialis anak dan lain-lain untuk sentralisasi informasi, semua update pada informasi yang sama. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Bayu. Ini informasinya sangat berharga sekali, utamanya untuk orang tua yang anaknya saat ini sedang bersekolah ya, dan ABK. Oke, silakan ibu-ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Silakan Bu. Oke, mungkin saya ya, Mas Bayu, halo. Halo. Nah, ini saya mungkin tadi tertarik dengan Mas Bayu tadi bilang kalau tahu diagnosanya itu dari baru-baru ini dan melakukan terapinya itu baru-baru ini. Nah mungkin bisa diceritakan awal mula tahu diagnosanya itu dan bagaimana sih yang dirasakan Mbak Tika dan keluarga saat mengetahui tahu kabar itu. Oke. Jadi awal mulanya saya punya banyak trauma sampai di tempat kerja. Jadi ketika saya bekerja, pertama kali bekerja setelah lulus kuliah, itu saya harus bekerja di mall dengan orang yang ramai, dan di situ karena dia pembukaan baru, promosi, saya dipukul oleh atasan saya di belakang, di kepala belakang. Itu sampai masuk rumah sakit, gegar otak, dan kena saraf bicara dan lain-lain gitu. Apa yang akhirnya sampai saya kesusahan bicara, perlu terapi dan tidak bekerja selama 2 tahun lebih karena terapi itu. Dan saya juga heran kenapa saya selalu tidak tahan dengan kondisi keramaian, dengan interaksi orang yang saya tidak tahu saya harus ngapain polanya. Kemudian saya ke psikolog. Sebenarnya saya ke psikolog dan psikiater. Jadi sekaligus kedua-duanya untuk segera menyembuhkan trauma saya, karena banyak trauma sejak kecil, bullying itu, dan trauma yang di tempat kerja seperti dipukul atasan itu membuat saya tidak mau bertemu orang asing jika tidak ada CCTV-nya. Untungnya waktu itu saya waktu dipukul atasan ada CCTV-nya, jadi ada bukti untuk diproses lebih lanjut. Nah, saya ingin menyembuhkan trauma itu. Saya bercerita apa saja yang membuat saya trauma dari kecil. Kemudian psikolog dan psikiater ini mencurigai hal yang lain gitu. Disuruh untuk coba cek ada kemungkinan autisme seperti itu. Dan kita menjalani waktu itu mungkin sekitar 9 bulan ya Mbak Tika ya. Asesmen. Jadi yang di asesmen saya
bapak saya, kakak saya, semuanya di asesmen karena prosesnya katanya dewasa berbeda ya dengan anak kecil ya. Iya. Proses untuk asesmennya gitu. Jadi keluarga ikut di asesmen juga, kemudian tegaklah diagnosis di tahun 2022 tengah seperti itu. Oke. Jadi ini menarik bahwa tadi ternyata keluarga juga dilibatkan gitu ya, artinya untuk proses assessment tersebut. Mbak Tika, saya mau menyambung sedikit ya. Jadi pada saat Mbak Tika itu masih anak-anak ya, si kecil SD gitu ya, menyadari ada yang aneh pada Mas Bayu, perasaan Mbak Tika bagaimana? Sebagai kakak. Ya, sebagai kakak saya merasa kasihan tapi juga bingung. Saat ini waktu saya masih kecil ya, saya mengertinya hanya orang tua itu ketika Bayu mengalami masalah di sekolah seperti pembulian atau apa, orang tua berusaha untuk datang melindungi dia atau apa. Cuma saya kan belum memahami apa-apa itu sampai saya ketika kuliah saya mengambil jurusan psikologi. Dan kebetulan pas waktu lulus itu saya juga sempat bekerja sebagai terapis autis. Itu saya udah mulai ada kecurigaan ke Bayu sih. Cuma saya kan nggak bisa yakin karena saat itu saya kuliah tahun 2004 sampai 2009 itu informasi tentang autis itu masih sangat minim sekali. Bahkan tes instrumen diagnosa untuk autis itu pun dosen saya baru bikin itu untuk anak-anak saja, jadi belum ada yang untuk dewasa. Jadi karena Bayu yang late diagnose itu baru muncul akhir-akhir tahun ini dan baru ilmunya ada sekarang. Jadi akhirnya Bayu ketemunya oleh psikolog dan psikiater itu ya baru ini. Jadi yang selama ini itu kayak kita hanya menduga-duga saja. Dan kebetulan waktu itu terapis yang pemilik tempat terapi autis yang saya bekerja itu sangat mengenal Bayu dan beliau itu sempat bilang ke ibu saya kok curiga Bayu ada gangguan autis ya, tapi waktu itu hanya menerka-nerka saja gitu. Jadi kita hanya menjadikan itu hanya ya udah gitu obrolan saja dan Bayu akhirnya keluar dari Malang mandiri kuliah sampai kerja jarang bertemu kami dan yaitu karena dia banyak mengalami masalah di tempat kerja, di perkuliahan, pokoknya masalah komunikasi, masalah sosial itu dia selalu sering mengeluhkan tentang itu gitu. Ya akhirnya sampai itu kecurigaan itu sampai akhirnya ke begitu. Oke. Jadi waktu kecil berarti orang tua belum tahu dong kalau Mas Bayu ini memiliki autisme. Belum, karena informasinya dulu masih sangat minim dan kami tinggal di Kalimantan waktu itu. Okay. Informasi masih sangat terbatas. Dugaannya yang Bu Indrawati ini mengingatkan ibu, cuman ibu bilang enggak gitu. Oh, oke. Jadi dan ada nggak waktu tindakan daripada orang tua gitu ya terkait dengan dalam tanda kutip perilaku-perilaku yang tidak seawamnya gitu anak-anak pada Mas Bayu gitu ya, itu apakah Mbak Tika dijelaskan oleh orang tua? Adikmu begini, adikmu begitu loh gitu. Iya, kami sering membicarakan tentang itu sih saat Bayu nggak ada gitu. Jadi Bayu ini kenapa ya kok sering bermasalah di sini, terus dia sering keluar masuk rumah sakit karena kami waktu itu nggak tahu kalau dia itu ternyata punya alergi dan mudah keracunan sama bahan-bahan yang dia alergi ini gitu. Jadi hampir setiap tahun itu dia masuk rumah sakit karena gangguan pencernaan, bisa juga karena gangguan saraf atau dan kami terus bertanya gitu loh, cuma nggak tahu gitu loh bahwa. Nah, jadi perhatian orang tua lebih banyak tercurah kepada Mas Bayu. Iya bisa seperti itu sih. Ya. Bagaimana perasaan Mbak Tika pada saat itu? Saat itu ya saya juga sangat prihatin sama adik saya sih. Saya pingin
apa ya, dia tahu dia kenapa dan pingin membantu nyembuhin dia gitu loh. Jadi tidak ada yang disebut sebagai sibling rivalry? Oh, insya Allah nggak ada. Nggak ada ya. Ortuanya, wah ini orang tua saya lebih memperhatikan adik saya, nggak kayak gitu ya. Oke, oke. Baik, silakan ibu-ibu sekalian. Mari pertanyaannya. Izin bertanya, Soyu. Yeah. Kan dulu Mas sering perjuangan ya, mengalami bullying. Apa sih yang Mas lakukan pas waktu mengalami bullying? Siapa tahu di luar sana masih ada anak-anak yang merasa dibully dan belum bisa sempat gitu buat tahap yang lebih. Soal bullying, saya juga tidak menganggap ini contoh atau apa, ini hanya cerita yang saya lakukan gitu. Jadi ambil baik-baiknya kalau memang ada baik, kalau tidak baik jangan dicontoh. Jadi salah satu terapi yang saya jalani itu sensori taktil, karena badan saya sangat sensitif, tapi tangan saya tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi hiposensitif. Jadi saya pun ketika pegang pensil atau ballpoint, ketika menulis itu cara pegangnya berbeda seperti orang pada umumnya karena tidak terasa seperti memegang. Karena ya saya takut gitu kalau ballpointnya lemah atau pensilnya tipis itu patah biasanya. Dan bahkan kalau misalnya jendela atau pintu itu, saya berapa kali waktu kuliah itu pintu jebol gitu karena saya tidak tahu kekuatan genggaman saya. Nah, karena itu ketika dibully biasanya orang tua dipanggil karena saya yang bikin bulinya cedera. Mereka yang kepalanya ada yang bocor, ada yang mereka tangannya atau kakinya kesleo gitu. Jadi ayah saya sih mengajarkan saya dan kakak saya diikutkan bela diri ya. Cuman ya resikonya itu gitu. Saya sebenarnya diajarkan ayah sama kakak saya jangan menyakiti orang lain kecuali membela diri. Tapi resikonya ya itu, saya hampir diskors waktu itu di SD karena saya bikin cedera buli-buli saya, karena saya nggak bisa kontrol energi saya gitu. Jadi salah satunya kenapa di terapi itu juga begitu, karena ketika saya dititipkan sepupu-sepupu saya untuk jaga sama keluarga saya, misalnya waktu Lebaran, saya pernah bikin tangan sepupu saya kesleo karena saya juga nggak tahu kekuatan genggaman tangan saya gitu. Itu sih. Nggak bisa mengontrol gitu ya? Nggak bisa, nggak tahu karena ya nggak terasa. Iya, iya. Oke, silakan. Ada lagi? Saya mau tanya dong Mas Bayu. Ini mungkin sudah tidak berkaitan dengan, mungkin masih ada berkaitan dengan. Nah, Mas Bayu kan mungkin masih ingat ya dulu sering dibully oleh teman-temannya, bukan sampai mungkin tempat kerja tadi pernah yang dipukul itu ya. Nah, ada nggak sih muncul rasa dendam gitu, membalas atau teringat banget sampai benci banget dengan para pelaku itu, atau udah saya maafkan gitu atau gimana? Dendam, alhamdulillah nggak ada rasa dendam atau benci ke orangnya gitu. Trauma itu lebih ke kondisinya gitu, takut kalau orang jadi ada kemungkinan kelepasan emosinya, tapi nggak ada CCTV, saya jadi nggak bisa membuktikan orang itu melakukan kekerasan. Tapi ke orangnya, orang atasan yang memukul itu minta maaf waktu itu setelah saya keluar dari rumah sakit. Beliau datang minta maaf, menangis. Ya kalau orang maaf udah maaf, dimaafkan gitu. Seperti kalau misalnya bully pun yang tidak minta maaf, saya diajarkan ibu saya kalau
orang berbuat baik atau jahat semuanya ada balasannya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kita yang dendam atau pengen membalas yang sama jahat, ya berarti nanti kita akan dapat balasannya lagi sendiri. Mereka sebenarnya kalau jahat tanpa dibalas pun sudah ada porsi balasannya sendiri. Itu yang saya ingat dari ajaran ibu saya. Gitu. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain aja gitu, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Kalau saya tetap tertarik dengan apa yang jadi pada saat Mas Bayu itu masih kecil, masih anak-anak gitu ya, dengan Mbak Tika juga masih anak-anak gitu kan. Tadi kan informasi tentang autisme kan masih sangat sedikit. Gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh artiannya orang tua begitu ya terkait dengan kendala atau apa ya permasalahan sosial yang dihadapi Mas Bayu di sekolah? Apa sih yang dilakukan orang tua kepada Mas Bayu? Apa yang dilakukan? Bagaimana cara mengedukasi? Bapak belikan saya PlayStation. Oh. Jadi saya nggak perlu main sama teman-teman, saya main PlayStation sepanjang akhir pekan. Terus ya saya nggak perlu main keluar, saya main PlayStation. Oke, PlayStation. Ya. Oke. Ada Matika yang diajarkan oleh orang tua atau ada orang tua yang saya ingat itu kalau ibu saya itu ya itu mengajarkannya itu cenderung ke kognitif ya. Jadi dari dini itu saya nggak tahu ibu saya itu mungkin ibu saya walaupun tidak tahu apa-apa tentang autis tuh kayaknya sudah diperjalankan jadi memberikan intervensi untuk mengajari kami dengan cara mengajar yang biasanya diberikan kepada anak-anak autis pada usia dini. Saya juga kurang tahu apa saja namanya, tapi dari kecil itu ibu itu ngajarin membaca dengan menggunakan flashcard, terus berhitung itu pakai apa ya, sesuatu benda yang seperti tusuk es krim ya, stick es krim ya. Jadi secara konkret gitu loh. Dan masih apa lagi ya? Ajar konsentrasi pakai ibu potong-potong triplek dibentuk ikan terus dipancing, kita dipakai pancingan buatan ibu. Itu ibunya ya, bukan bapaknya malah ya? Ibu yang bikin alat. Sering bekerja keluar kota, jadi ibu yang banyak menghabiskan waktu sama Bayu gitu. Oh, begitu ya. Jadi membuat apa? Potongan-potongan ikan dengan triplek begitu ya. Lalu kemudian untuk melatih konsentrasi gitu ya. Kayaknya iya. Ada lagi? Kira-kira apa idenya yang bisa digunakan atau diterapkan oleh orang tua? Kalau yang saya ingat yang ibu pakai metode flashcard itu yang penciptanya itu Glenn Dorman namanya. Itu katanya bisa digunakan untuk anak dengan cedera otak. Jadi makanya Bayu itu secara linguistik itu dia bagus sekali gitu loh. Jadi dan apa ya? Dia sudah bisa membaca. Kamu masih apa? Usia prateka udah bisa baca ya, ya? Iya. Iya. Ini kita bicara tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Bayu kelahiran 91 berarti sekitar tahun 94. 94. Berarti internet belum ada dong. Maksudnya di Indonesia. Belum, hanya dari buku. Tapi saya cukup salut loh, artinya ibunya cukup apa ya, well informed sekali tentang metode-metode intervensi, edukasi gitu ya. Itu ngomong-ngomong ibunya background pendidikannya apa, Bu? Biologi. Memang guru. Oh, memang guru. Pernah jadi guru juga. Pernah jadi guru ya. Itu karena ayahnya ibu saya, kakek saya dosen dan ke luar negeri bawakan buku-buku ya Mbak Tika ya. Itu Glenn Dorman, jadi dari kakek saya itu bukunya masih ada di rumah.
yang ada coretan-coretan ibu itu, buku-buku parenting, terus yang dan yang untuk anak cedera otak, kebutuhan khusus itu dibawa sama kakek saya gitu ketika ada kunjungan keluar. Tapi tahun 1994 tidak ada kosakata dari ayah maupun ibu tentang autis di rumah. Tidak ada. Cuman yang dilakukan itu sesuai buku-buku itu. Yang ternyata sekarang ada nama-namanya yang kita nggak tahu gitu. Maksudnya? Jadi kita sejak diagnosis saya banyak istilah-istilah yang saya tidak tahu. Saya diajarkan sama orang tua ASD, sama teman-teman sesama ASD dewasa, oh apa yang kamu lakukan itu steaming namanya. Saya sih nggak tahu itu steaming. Terus ternyata saya ceritakan bahwa ibu dulu melakukan seperti ini. Orang tua ASD bilang, oh Mas Bayu itu namanya terapi ini. Saya bahkan nggak ingat nama terapinya apa gitu. Flashcard gitu, di flashcard Glendoman. Terus ada ya salah satu yang saya sebutkan, terus orang tua ASD bilang itu namanya terapi SI, Mas Bayu. Saya nggak tahu bahkan terapi SI itu apa. Cuman yang artinya sebenarnya ibu itu melakukan intervensi dari kecil, tapi ya juga nggak tahu namanya gitu. Tapi kelewatan untuk soal sensori taktil. Oke. Ini benar-benar demystifying artinya terapi, bahwa terapi itu bisa dilakukan di rumah ya Mas Bayu ya? Yeah. Bisa sekali ya? Bisa. Jadi semua orang tua bisa memberikan terapi kepada anaknya di rumah. Betul ya Mbak Tika ya? Bisa. Bisa ya. Dan hasilnya bagus kayak Mas Bayu loh. Ya? Alhamdulillah. Iya luar biasa. Mohon maaf ya Bunda untuk jeda sejenak untuk informasi yang singkat tapi sangat penting. Jadi begini, banyak orang tua yang memiliki anak spesial, memiliki permasalahan, misalnya mereka tinggal di suatu tempat di luar Jawa atau di luar kota yang tidak ada layanan profesional untuk autisme. Sementara mereka ingin menangani edukasi dan terapi secara mandiri, mereka tidak punya ilmunya. Untuk itu, maka TML sudah mendesain program yang disebut SEFTA, Strategic Family Therapy for Autism. Di SEFTA, setiap orang tua diberikan training, dengan demikian setelahnya tidak hanya tahu, tapi juga mampu untuk memberikan terapi autisme bagi anaknya di rumah secara mandiri. Jika Anda penasaran dengan SEFTA, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini. Dan sekarang kita kembali ke video. Mas Bayu, kira-kira untuk tahun-tahun mendatang, apa sih harapan yang ada di Mas Bayu sebagai seorang yang memiliki autisme? Ada sebagai seorang pekerja dan juga sebagai seorang autis? Saya sih berharap makin banyak orang yang melek dengan kondisi-kondisi khusus apapun itu, dan makin terbuka inklusivitas untuk kondisi kebutuhan khusus apapun. Itu juga yang berusaha saya tekankan lewat media sosial saya. Dan karena saya bersyukur dengan kondisi saya sudah bekerja, saya punya lingkungan keluarga, sahabat kerja yang suportif, sudah inklusif, sudah bersama saya. Saya ingin menggunakan fasilitas media sosial saya sendiri untuk lebih banyak bersuara untuk kepentingan inklusivitas di sekolah, di kantor, tempat kerja, supaya supaya lebih banyak lingkungan yang sehat untuk semua orang tanpa terkecuali, sehingga Indonesia itu nggak terkenal sama netizen jahatnya lagi gitu. Indonesia itu dikenal netizennya jahat, ketikannya jahat lah gitu, dan dianggap wajar, padahal mereka banyak tekanan hidup. Mungkin bisa juga
mereka ada kondisi-kondisi yang mereka tidak tahu seperti saya gitu. Dan ya harapannya itulah makin banyak lingkungan inklusif, menghargai perbedaan, jadi makin sedikit orang-orang dengan kebencian seperti itu. Inklusivitas di sekolah itu kan sudah umum ya, maksudnya difasilitasi oleh guru atau oleh sekolah sebagai suatu institusi. Kalau di dunia kerja, inklusivitas untuk seorang autis seperti apa, Mas Bayu? Jadi saya diperbolehkan untuk tidak ikut pesta kantor yang ramai-ramai. Kemudian ketika setelah penugasan yang ramai, misalnya acara di gedung, di hall gitu, yang ada performa musiknya, ada situasi riuh gitu, dibolehkan untuk istirahat atau pulang duluan. Yang terpenting adalah kerjaannya selesai. Atau misalnya karena saya harus ada kejelasan pola saya harus melapor kemana, atau yang harus saya kerjakan seperti apa aja gitu urutannya gitu, itu semua harus disampaikan dengan jelas. Jadi tidak ada disuruh sesuatu yang tidak jelas, kapan deadline-nya, atau harus seperti apa dibuatnya gitu. Itu yang saya komunikasikan ke atasan juga, dan juga diberikan tugas itu satu demi satu, bukan langsung banyak dan disuruh memilih yang mana selesai duluan gitu. Karena itu juga yang ada di surat pengantar untuk lamar kerja dapat dari psikolog klinis, untuk disertakan waktu saya melamar kerja, untuk bisa saya tunjukkan ke atasan bahwa Bayu bisa bekerja jika kerjaan satu demi satu, perintahnya jelas, terus lingkungan yang harus dihindari seperti apa. Kalau misalnya ada penugasan ke konser dan saya tidak bisa, tidak mungkin untuk melakukan itu, bukan berarti saya tidak melakukan kerja atau bermalasan, tapi diganti dengan tugas yang lain. Seperti itu, Pak. Jadi Mas Bayu ini pekerjaannya berkaitan dengan konser musik gitu? Oh, tidak, terkait informasi dan komunikasi. Oh begitu, oke. Ya. Jadi kalau misalnya yang paling sering itu kan kalau di kantor ada rapat, dan rapat mungkin melibatkan banyak orang. Gimana buat Mas Bayu? Alhamdulillah kalau di kantor sekarang rapatnya itu saya sangat nyaman, karena setiap orang ketika saya bicara semuanya hening. Ketika setiap orang bicara semuanya hening, tidak ada yang berbicara sama sekali. Dan tidak ada yang memotong pembicaraan, dibiarkan semuanya sampai selesai berbicara. Dan juga ya di ruangan yang tertutup dan tidak ada distraksi suara. Jadi walaupun di situ hadir orang banyak, tapi diberi kesempatan satu demi satu berbicara. Itu yang bagi saya nyaman. Dan saya setelah itu juga tidak membutuhkan untuk menyendiri gitu, untuk ya karena tidak ada rasa tidak nyaman. Jadi artiannya sekarang itu untuk Mas Bayu rapat pun ternyata sangat dimungkinkan ya, begitu ya? Mungkin. Oke, silakan ibu-ibu sekalian. Bu Opi mungkin. Mungkin untuk yang sekarang nih pekerjaan ya.
apakah masih ada apa ya, kayak misal perilaku yang memang masih sering terjadi, apakah tantrum atau stinging di saat kerja kayak gitu. Nah, bagaimana sih respon teman-teman kerja ataupun lingkungan sekitar, dan bagaimana, karena kan jauh nih sama keluarga, biasanya kan ada kakak, ada ayah gitu. Kalau misalkan saat jauh gini, bagaimana Mas Bayu itu meregulasi emosinya itu? Untungnya jadi dari penerimaan atasan direktur saya sudah tahu saya punya autisme. Saya menyertakan surat diagnosisnya juga di saat melamar. Kemudian disarankan oleh direktur saya sendiri juga untuk bilang ke rekan-rekan yang lain kondisi saya, ke orang-orang saat saya pertama kali rapat bertemu dengan orang-orang baru ini juga diminta untuk mengenalkan kondisi autisme supaya semua orang teredukasi. Jadi ketika saya mengucapkan hal-hal sesuatu yang kadang saya spontan melakukannya gitu, atau mengulang apa yang saya dengar, tapi ketika saya sadar saya bisa menghentikan. Jadi orang-orang sekitar tahu ketika bekerja pakai headset, jadi mereka mendengarkan musik masing-masing. Atau tidak waktu saya misalnya ketok-ketok tangan atau goyang-goyang kaki, atau menimbulkan suara berisik, mereka sendiri juga pakai headset gitu. Jadi seperti itu. Atau ketika misalnya saya bingung dengan penugasan orang baru yang saya tidak kenal, itu dan mendapat tekanan, kemudian saya tidak kuat menangis gitu, ditenangkan oleh atasan saya gitu, dibiarkan untuk diberi ruang gitu untuk saya menuntaskan dulu rasa tidak nyaman di badan, karena ada taman di kantor saya, ada taman untuk menenangkan diri juga. Jadi ketika kembali, yang penting pekerjaan itu selesai. Jadi di sini letak inklusif di tempat kerja itu memberikan kebutuhannya gitu, kebutuhan untuk menyelesaikan rasa tidak enak di badannya gitu, rasa emosinya, pengeluarannya semua. Yang penting kerjaan selesai gitu. Oke, silakan. Ada lagi? Ya, saya mau tanya lagi dong, Mas Bayu. Ini kalau berkaitan dengan pengalaman bekerja, begitu ya, bisnis kuliah, apakah pekerjaan Mas Bayu ini adalah memang pekerjaan yang pada saat habis kuliah dan sampai sekarang masih stay di satu kantor ini, gitu, ataukah sudah berganti-ganti? Gitu. Lalu pertanyaan kedua, boleh diceritain nggak pengalamannya ketika lagi, kalau proses mau kerja kan ada interview, nah maksudnya saya penasarannya dengan proses interviewnya aja, boleh di-sharing nggak? Seperti apa gitu, yang ditanyakan oleh HRD-nya atau manajernya atau direkturnya lah tahapannya. Apakah atau langsung Mas Bayu langsung, saya ini ada diagnosa Pak atau seperti apa? Oke. Kalau misalnya ini yang soal kerja dulu gitu, interview kerja, misalnya, yang pertama soal urutan kerja dulu. Jadi kerjanya tidak satu bidang, tidak satu lini. Karena yang awal itu di fashion, terterimanya di fashion, itu kemudian mendapat musibah itu dengan atasan. Akhirnya ketika selama cedera dan sarafnya kena dan pengobatan itu, banyak menulis lepas, kemudian jadi jurnalis.
jadi jurnalis, akhirnya banyak juara karena saya memang kalau di tes IQ itu kecerdasan paling menonjolnya linguistik, dan saya suka di bahasa-bahasa seperti itu, akhirnya banyak juara, kemudian naik karir dengan cepat, dan ada kesempatan baru sekarang di tempat kerja sekarang, pindah ke tempat kerja sekarang di bagian informasi komunikasi. Masih ada kaitannya dengan jurnalistik karena kerjaan yang sekarang menyaratkan pengalaman selama minimal 5 tahun di jurnalistik. Dan untuk interviewnya, semenjak saya diagnosisnya baru ini ya, tahun lalu, itu saya menyertakan berdasarkan kelas-kelas HRD yang saya ikuti, dibilang kalau resume dan CV itu tidak diskriminatif, sehingga tidak boleh disarankan jangan mencantumkan diagnosis apapun di dalam CV atau resume. Tapi ketika interview terakhir, jadi saya menuruti kata-kata dari kelas-kelas HRD ini, ketika di interview terakhir, kondisi apapun harus dijelaskan. Baik itu ada orang yang kondisinya mental bipolar atau entah itu schizofren atau yang lain, atau autisme, ADHD, itu wajib disampaikan di interview terakhir. Sehingga saya sampaikan itu hanya ketika mencapai interview terakhir. Dan alhamdulillah ketika melakukan itu juga saya juga tidak tahu apakah itu jadi pertimbangan atau tidak, diterima di tempat yang sekarang. Seperti itu. Jadi semoga menjawab. Oke. Luar biasa. Mas Bayu, ini dan Mbak Tika ya, saya kalau mendengar Mas Bayu tanpa dikasih tahu bahwa Mas Bayu memiliki autisme itu saya nggak tahu, nggak menyangka begitu ya. Kenapa? Dari segi artikulasi, dari segi prosodi, ya, itu bagus sekali cara berbicara ya. Jadi hal ini membuat saya penasaran. Ya. Di kantor, Mas Bayu itu berbicara dengan rekan kerja atau dengan atasan, caranya bagaimana? Ada strategi khusus gitu? Itu gimana? Saya bingung caranya berbicara. Sebenarnya sih saya bisa bicara hanya ketika semua diam gitu. Jadi ketika misalnya ya ada suara-suara, saya nggak bisa. Tapi nggak ditulis dulu gitu ya? Untuk ditulis dulu itu biasanya kalau saya bikin konten itu ditulis dulu. Kalau misalnya ditanya soal topik itu juga itu yang saya tidak jawabannya ya tidak terstruktur seperti terdengar orang terbata-bata. Tapi ya ketika ditanya kondisi, ditanya tentang cerita saya atau pengalaman saya gitu, ya saya merasa mengalir saja gitu. Oke. Mas Bayu di kantor sekarang masih ada stres nggak? Oh masih, saya sering telepon kakak saya nangis. Oh gitu. Mbak Tika biasanya kalau ditelepon Mas Bayu tentang apa biasanya yang membuat stres? Ya biasanya permasalahan dengan entah itu rekan kerja atau pertemanan, biasanya seringnya tentang itu. Dan emosi, tiba-tiba kepala saya sakit banget, ini habis ngalamin ini gitu. Jadi Mas Bayu ketika memiliki stres, maka cara mengatasinya salah satunya adalah dengan menghubungi Mbak Tika gitu ya. Atau ada lagi cara lain? Itu kalau setelah kejadian. Kalau misalnya di saat kejadian itu diajarkan nafas 3 tarik, 3 tahan, 3 hembus lewat mulut. Oke. Gitu. Jadi kayak mengontrol nafas gitu.
Jadi mengontrol nafas. Sejauh ini bagaimana dengan mengontrol nafas? Membantu? Bisa benar-benar? Membantu karena tidak ada konflik-konflik yang tidak perlu. Jadi ya mungkin setelah itu saya perlu mengeluarkan cerita ke kakak saya, tapi saya jadi tidak membentak orang yang menyerobot antrian. Walaupun kepala kesakitan sekali, tapi tidak perlu ada konflik yang tidak perlu gitu. Tidak perlu ada konflik yang tidak perlu. Ya. Oke. Di jalan, lagi berkendara, lalu melihat mobil mewah, buang sampah sembarangan. Kira-kira Mas Bayu gimana responnya? Ambil sampahnya, dibuang, walaupun kepala sakit tapi sambil nafas aja. Kalau mungkin belum diajarkan cara-cara kontrol emosi, sudah saya ketok jendelanya. Oke. Saya teriak. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya karena saya ada epilepsi, jadi nggak boleh nyetir motor sendiri. Saya bakal suruh orang yang boncengin saya untuk deketin sampahnya, ambil, buang. Kita harus buang gitu, daripada nanti ada orang kepleset ya karena itu, atau ya itu merugikan orang gitu lah. Jadi autisme ini sebenarnya memiliki nilai positif, ya? Artinya bisa membuat mindset produktif di tengah-tengah masyarakat yang konsumtif, betul ya? Jadi artinya harus ada yang merawat juga kalau sumpahnya ada yang merusak, bukan begitu ya, Mas Bayu? Saya nggak tahu. Jadi ada membalance, ya, ada yang membalance juga, ya. Oke, ibu-ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan. Bu Sela sepertinya mau bertanya. Mau tanya Mas Bayu, Gimana sih cara Mas Bayu mengatasi perubahan rutinitas atau tugas di tempat kerja? Apakah ada hal-hal yang membantu ketika Mas Bayu beradaptasi itu? Bos saya sih membantu karena jadi yang dianjurkan sama bos saya ini barusan selesai, Mas Bayu, kamu bikin sistem. Jadi saya sempat orang yang melanggar SOP, melanggar rutinitas, biasanya tugas itu masuknya ke bos saya yang menyaring, yang saya harus mengerjakan yang ini dulu, saya harus mengerjakan yang itu dulu gitu, tidak langsung dikasihkan semua ke saya gitu. Nah, ada orang yang langsung menghubungi ke saya dan dia menekan bahwa itu harus segera selesai, sementara saya masih ada tugas yang harus diselesaikan dari bos saya gitu. Nah, orang ini bukan atasan saya langsung, tapi memberikan tugas ke saya. Saya panik, nangis, saya jujur ke bos saya. Akhirnya bos saya bilang, oke, sekarang belajar berarti kalau misalnya ada kondisi kolega atau teman yang lain autisme, harus ada SOP tertulis dan semua diumumkan ke semua menuruti itu. Mas Bayu, sekarang belum ada SOP tertulisnya, kamu yang bikin gitu. Bahwa setiap penugasan harus melalui email saya, itu kata bos saya, email saya, nanti saya akan begini-begini, ayo bikin sistemnya. Jadi ini baru selesai, saya besok menyebarkan ke seluruh orang kantor bahwa ini SOP kita bersama, ini harus dituruti, tidak boleh ada langsung kayak lompat kewenangan seperti itu gitu. Ya itu salah satu bentuk stres itu karena di luar rutin seperti ini masih sering terjadi, dan solusinya kalau dari bos saya harus dibikin sistemnya. Harus dibikin sistem yang inklusif, yang bersahabat untuk semua gitu. Dan semua yang menuruti itu. Mas Bayu, kalau sekiranya Mas Bayu diminta memberikan tips untuk autis dewasa mencari kerja, kira-kira tips seperti apa yang Mas Bayu akan berikan? Ini yang diberikan tips yang diberikan terapis saya juga. Kalau misalnya interviewernya itu galak dan mewajibkan untuk kontak mata, lihatnya di antara
alis supaya rasa badan tetap nggak terlalu nggak nyaman, tapi seakan masih lihat matanya. Kalau misalnya melihat mata itu tidak nyaman dan tidak enak di badan, tapi lihatnya di antara alis. Itu tips dari terapi saya waktu itu sebelum saya interview kerja. Itu untuk pada saat interview. Kalau untuk memilih pekerjaan? Kalau untuk memilih pekerjaan, jangan autisme itu punya orang-orang mungkin melihatnya kurangan gitu, kayak fokus tinggi gitu, terus dan masih banyak lagi yang itu sebenarnya bisa jadi kelebihan, apalagi ketika bidang yang disukai, mengerjakan bidang yang disukai. Jadi tipsnya itu benar-benar kejar cari bidang yang disukai dan asah itu terus. Ada banyak training online, ada banyak sertifikasi online, bahkan banyak juga yang gratis. Itu kejar, dan ya perusahaan membutuhkan sertifikasi itu untuk membuktikan bahwa kita sendiri yang rajin untuk mengembangkan diri gitu. Jadi jangan takut persaingan kerja itu sudah mulai terbuka untuk inklusif. Tidak melihat kebutuhan khusus sebagai kekurangan. Di tempat kerja saya juga ada yang pakai kursi roda, ada yang teman netra juga tidak bisa melihat, yang komputernya khusus untuk orang teman netra. Jadi ya semoga saya juga berharap ini juga saya perjuangkan lewat advokasi kebutuhan khusus, makin banyak pekerjaan inklusif terbuka. Mbak Tika, jadi melihat perkembangan Mas Bayu sampai sekarang, ya kan, semenjak lahir, semenjak kecil, ya, apakah sudah terjadi perkembangan di bidang komunikasi, sosial, kemandirian yang bisa diceritakan? Kalau Bayu dari komunikasi itu dia kan apa ya? Jadi kalau saya itu memandang autisme itu dia memiliki kekasannya masing-masing. Nah, Bayu itu khasnya itu dia tinggi di linguistik. Jadi apa ya, kemampuan linguistiknya Bayu itu lebih dari orang lain, makanya dia bisa berprestasi di situ. Dan ya hingga ke pekerjaan sekarang ini dia dari prestasinya di linguistik hingga ke pekerjaannya sekarang. Terus kalau dari perkembangan emosinya, nah ini yang sampai sekarang kita masih terus bimbing dia terus untuk apa ya, mengelola emosi, harus bersabar ketika itu tidak sesuai dengan apa ya, itunya dia, prinsipnya dia atau itu kita masih terus pantau dan kita terus bimbing. Kita ya apa ya, siap siaga ketika dia harus menelpon menangis dan apa gitu, udah keluarkan aja ke kita gitu, ke keluarganya gitu. Jadi dan itu yang dari emosi. Kalau yang perkembangan sosialnya, alhamdulillah setelah adanya diagnosis ini, jadi dia lebih tahu gitu loh bagaimana mendapatkan teman yang benar-benar bisa mendukung dia gitu. Kalau dulu kan dia mencoba, Bayu itu orangnya sangat polos dan kalau ke teman itu dia itu rela untuk memberikan mainannya itu pas masih kecil gitu, mainannya dikasihin, padahal temennya itu nakal mau dirusak itu Bayu nggak masalah gitu loh, pokoknya temennya seneng gitu. Dan jadi pokoknya persahabatan itu penting banget buat Bayu. Nah, kalau
Dan itu tuh membuat apa ya, kepolosan Bayu itu membuat sepanjang dia sekolah tuh dia tuh sering dibully sama teman-temannya gitu loh, dimanfaatkan ya karena terlalu polos itu. Dan akhirnya setelah dia menyadari dirinya begini, kenapa kok temanku kadang bersikap gini atau seperti ini, oh ya ternyata karena memang ada perilaku-perilaku yang Bayu nampaknya menunjukkannya beda gitu loh dengan orang biasa. Nah, itu setelah tahu dari diagnosa ini, jadi Bayu lebih bisa ngasih tahu ke temannya, oh aku memang seperti ini. Jadi teman-temannya bisa maklum gitu loh. Seperti itu sih. Jadi sekarang terkait dengan komunikasi dan interaksi sosial sudah menjadi lebih baik. Iya, insya Allah. Sudah bisa lebih asertif. Insya Allah ya, Yu. Oke, jadi sekarang Mas Bayu sekarang artinya posisi tidak bersama keluarga ya, tapi di Jakarta ya. Iya. Berarti bisa dibilang Mas Bayu hidup mandiri dong. Ya. Ya, oke. Keluarga Mbak Tika dan orang tua ada khawatir nggak Mas Bayu tinggal sendiri? Oh, khawatir selalu. Apalagi kalau kita selalu nanya, yuk, apalagi kalau saya ngelihat dia itu kelihatan bentuk matanya ketika dia itu lagi apa ya, habis nabrak ngelanggar makanan itu. Jadi kelihatan kayak kepalanya itu berat gitu. Mesti saya tanya, kamu habis ngelanggar makan apa gitu. Ternyata. Dietnya sampai sekarang masih jalan ya? Iya Mas Bayu. Iya, karena di lab terbaca sebagai alergi yang artinya ya langsung berdampak gitu. Terakhir masuk rumah sakit lagi itu kapan ya terakhir ya? 2 minggu lalu. Bulan lalu apa? Oh, bulan lalu. Ya bulan sakit lalu. Apa itu? Kelolosan gluten, kebanyakan gluten. Karena ya teman bilang rotinya bebas gluten gitu, tapi ternyata banyak ya salah roti gitu, bukan soal roti yang roti Bu Ismi maksudnya, atau roti gimana? Roti coklat gitu maksudnya? Roti ya, roti bukan coklat, roti biasa gitu untuk dicelupin. Ternyata setelah dimakan langsung muncul reaksi itu? Nggak langsung, kayak dalam berapa jam gitu, diare. Tapi dalam hari yang sama ya? Dalam hari yang sama diare. Biasanya gitu tuh kalau kelolosannya banyak memang diare terus jadi muntaber, terus tidak terkontrol, akhirnya dehidrasi, nah masuk opname. Memang salah satu alerginya. Oke, kayaknya waktu juga nih ya. Jadi sekarang sudah hampir jam 9 malam. Mas Bayu besok kerja? Besok kerja. Oh, besok bekerja ya. Oke. Mas Bayu dan Mbak Tika, sebelum kita akhiri, dari Mas Bayu ada kata-kata spesial untuk para orang dewasa yang memiliki autisme untuk mempersiapkan dunia kerja? Silakan. Ya, untuk teman-teman autisme dewasa yang mempersiapkan dunia kerja, pertama harus sebelum memutuskan atau sebelum berharap tempat kerja atau orang lain melihat kelebihan kalian harus bisa tahu dan mendaftar kelebihan diri kalian sendiri apa dan melihat kalian dari itunya, bahwa berpikir bahwa kalian berharga. Kalau kalian sendiri tidak berpikir kalian berharga dan melihat kelebihan apa yang bisa kalian tonjolkan, itu akan susah dilihat oleh orang lain. Percaya diri akan selalu ada jalan untuk setiap niat yang baik. Seperti itu, Pak. Luar biasa Mas Bayu. Keren sekali. Ya. Luar biasa. Mbak Tika, ada
masukan untuk orang tua bagaimana caranya mengembangkan anak dengan autisme? Silakan. Saya berbicara dari pengalaman saya ke Bayu ya, membantu Bayu. Jadi apa ya, kita sebagai pendamping ya, caregiver itu terus jangan putus untuk terus memantau, terus menanyakan kondisinya, terus ya menjaga apa ya, dietnya atau apa. Kalau Bayu lebih ke diet sih, dia untuk menjaga itu apa, fisik, dan itu mempengaruhi anunya dia sih, produktivitas dia juga gitu loh. Terus ya selalu berkomunikasi gitu, kalau dia perlu bercerita kita siap mendengarkan gitu. Itu aja sih kalau saya. Oke. Oke, Mas Bayu, Mbak Tika, terima kasih untuk inspirasinya malam ini. Walaupun sampai hampir jam 9, kami sangat menghargai sekali ya sharing-sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan edukasi untuk semakin banyak orang tua yang bisa memberikan edukasi dan terapi kepada anak-anak ABK, utamanya autis, ya, supaya bisa menjadi sukses seperti Mas Bayu juga. Mas Bayu dan Mbak Tika sehat-sehat selalu, semoga sukses. Selamat malam, selamat istirahat, dan kami mohon diri. Kami pamit ya, Mas Bayu, Mbak Tika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Waalaikumsalam. Terima kasih.